Coba bayangin deh, apa yang bakal kamu lakuin kalau berhadapan sama penjahat? Kedengarannya simpel ya, tapi gimana kalau tindakan buat ngebela diri itu malah bisa bikin kamu, si korban, jadi tersangka? Ini dilema yang bikin pusing, dan hari ini kita bakal ngebahas sebuah pertanyaan super tajam yang dilontarkan langsung ke penegak hukum. Nah, pertanyaan ini datangnya dari seorang anggota DPR. Tapi yang menarik, dia ngomongnya seolah-olah ngelepas jabatannya dulu. Dia nggak nanya sebagai pejabat, tapi sebagai warga biasa. Ya, kayaknya sih buat mewakili keresahan yang mungkin kita semua pernah rasain. Intinya tuh gini, dia pengen tahu, pas kita lagi berhadapan langsung sama kejahatan dan nggak ada polisi sama sekali di sekitar, apa sih sebenarnya hak kita sebagai warga negara? Ini pertanyaan mendasar banget yang jawabannya seringkali abu-abu. Jadi, poin krusialnya ia ini, gimana caranya saya sebagai warga biasa bisa ngelindungin diri sendiri, tapi ujung-ujungnya malah jadi tersangka. Nah, ini inti kebingungan yang pengen dia sampaikan. Biar pertanyaannya lebih kerasa nyata, dia nggak cuma nanya doang, dia ngasih sebuah skenario yang dramatis banget. Sebuah cerita yang seolah-olah nempatin kita di kursi pengemudi dalam sebuah pilihan yang, wah, mustahil banget. Coba bayangin ya, ada penjahat beraksi, terus dia kabur pakai mobil. Kamu, sebagai korban, langsung ngejar pakai mobilmu juga. Dalam kejar-kejaran itu, mobil si penjahat melaju kencang banget, lurus ke arah jurang. Dia nggak ngerem, mobilnya terjun, dan dia tewas di tempat. Nah, disinilah puncaknya. Dari skenario tadi, muncullah pertanyaan yang nusuk banget ini. Apakah saya yang bakal disalahin? Posisi kamu kan korban yang lagi coba membela diri, tapi tindakanmu itu berujung pada kematian si penjahat. Di mata hukum, kamu ini siapa sekarang? Skenario ini tuh dengan cerdas banget nunjukin sebuah paradoks, di mana tindakan yang kita anggap sebagai usaha bela diri dan nyari keadilan justru bisa-bisa malah nempatin kita di sisi yang salah di mata hukum. Aneh kan? Disinilah letak kebingungan terbesarnya. Di satu sisi, kamu punya hak mutlak buat ngelindungin diri dan hartamu. Tapi di sisi lain, apa kamu juga punya tanggung jawab buat mastiin keselamatan orang yang barusan nyerang kamu? Ini konflik batin dan hukum yang nyata banget. Dengerin deh kata-katanya sendiri. Ini nyuarain kebingungan yang luar biasa. Gimana coba caranya seseorang bisa fokus nyelamatin diri, tapi di saat yang bersamaan juga harus mikirin cara supaya si penjahat nggak kenapa-napa? Ini nunjukin betapa rumitnya situasi di lapangan dan betapa kita butuh banget aturan main yang jelas. Dan ternyata, ya keresahan ini tuh bukan cuma dia doang yang ngerasain. Pertanyaan ini tuh cerminan dari frustrasi publik yang jauh lebih besar, yang sering banget meledak di media sosial dan emang nyentil banyak orang. Dia juga nyorot gimana dalam kasus-kasus yang mirip, reaksi publik di dunia maya tuh seringkali tajam, pedas, dan penuh sarkasme. Ini udah kayak sinyal gitu loh, sinyal adanya krisis kepercayaan terhadap cara hukum kadang-kadang ditegakkan. Dan ini dia komentar sarkastik dari netizen yang dia bacain. Komentar ini, biarpun nadanya nyindir abis, sebenarnya secara kuat nunjukin persepsi publik bahwa hukum tuh seolah lebih ngelindungin pelaku kejahatan daripada korban. Ini cerminan pahit dari rasa frustrasi yang dirasain sebagian masyarakat kita. Jadi, ini tuh udah bukan sekedar pertanyaan biasa lagi. Ini udah berevolusi jadi sebuah tuntutan publik. Sebuah tantangan yang belak-belakan dan langsung ditujukan ke para penegak hukum buat ngasih kepastian dan kejelasan. Dia nutup pidatonya dengan sebuah permintaan yang penuh penekanan. Saya butuh jawaban. Satu kalimat simpel, tapi maknanya dalam banget. Pertanyaan tentang apa yang harus dilakuin warga biasa dalam situasi kepepet, itu sengaja dibiarin ngegantung di udara, menuntut sebuah respons yang konkret. Dan pada akhirnya, ini semua kembali ke pertanyaan paling mendasar. Dalam situasi genting, dalam sepersekian detik yang menentukan itu, pas adrenalin udah ngambil alih dan gak ada waktu buat mikir panjang, apa sih langkah yang benar? Semua dilema yang buat banyak orang masih belum ada jawabannya, dan menuntut kejelasan dari sistem hukum kita.